Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi teman-teman mahasiswa. Berjumpa kembali dengan Bapak di mata kuliah Matematika Informatika 1 dengan kode mata kuliah VII 1C3. Seperti biasa, Bapak ditemani oleh Ibu Maria Kristina yang juga mengajar di mata kuliah ini, ya, mata kuliah Matematika Informatika 1 namun di kelas yang berbeda, ya. Di video pembelajaran kali ini, Bapak akan menjelaskan mengenai atau membahas mengenai kalkulus proposisi, ya. Nah, kalau di video pembelajaran yang terdahulu itu kita juga bicarakan mengenai kalkulus proposisi, namun untuk video pembelajaran kali ini lanjutannya, ya, yaitu mengenai bukan lagi aturan semantik tapi menentukan nilai kebenaran, ya. Menentukan nilai kebenaran di dalam kalkulus proposisi ini di video pembelajaran kali ini ada dua, ya, nanti akan Bapak bahas, ya. Baiklah, kita masuk di slide berikutnya. Nah, teman-teman mahasiswa, ya, menentukan nilai kebenaran suatu kalimat dalam kalkulus proposisi itu dilakukan dengan dua cara. Yang pertama dengan menggunakan tabel kebenaran, yang kedua dengan menggunakan pohon semantik, ya. Nah, jadi teman-teman mahasiswa kan sudah belajar, ya, tabel kebenaran tuh yang tabel kebenaran itu yang ada baris, ada kolom, berapa baris, berapa kolom, kan itu, ya. Bapak dulu menjelaskannya seperti itu. Nah, sekarang juga sama, berarti tidak ada masalah sebenarnya, ya, kalau mendapatkan tabel kebenaran, ya. Nanti kita bicara di pohon semantik nih, harus nanti hasilnya sama, ya, pada saat menentukan nilai kebenaran untuk dua cara ini. Yang tabel kebenaran misalkan hasilnya adalah true, ya, yang pohon semantik pun hasilnya harus true juga, ya, jangan sampai salah, ya. Makanya pemahamannya harus benar. Nah, baik, kita langsung ke contoh, ya. Nah, diketahui satu kalimat seperti ini teman-teman mahasiswa. If, nah, buka kurung P and Q, kurung tutup then, buka kurung P or, buka kurung not R, kurung tutup. Nah, ini kalimat nih. Oh, aneh nih, bahasa Indonesianya gimana, ya, kira-kira? Pusing sepertinya, ya. Tapi kita coba telusuri nih, dengan kalimat seperti ini tabelnya seperti apa, ya. Nah, Bapak yakin teman-teman sudah bisa membuat tabel kebenaran, misalkan kolom pertama P, kolom kedua Q, kolom ketiga R, dengan PQR dengan nilai-nilainya, false, true-nya seperti apa, ya. Jadi Bapak asumsikan teman-teman sudah paham, jangan sampai belum paham. Kalau belum paham nanti susah kita, ya, melanjutkan penentuan tabel kebenaran ini yang menentukan nilai, ya, dengan menggunakan tabel kebenaran. Nah, asumsi Bapak juga sama sekarang, ya. P and Q hasilnya seperti apa, not R seperti apa, P or not R seperti apa. Nah, sekarang hasilnya itu adalah true semua nih, ya. Kalau bicara true semua masih ingat, ya, barangkali, ya, kalau hasilnya true semua seperti apa, kalau yang false semua seperti apa dulu, ya. Tapi kita nggak bicara menentukan nilai kebenaran true semua namanya apa, gitu, ya, dan seterusnya. Nah, ini contohnya nih teman-teman mahasiswa, sudah diketahui nih true semua hasilnya, ini kebenaran saja, ya. Nah, bagaimana kita menentukan nilai kebenaran dengan menggunakan pohon semantik? Hasilnya harus sama, true juga semua. Kalau tabel kebenaran kan pasti sudah paham, ya. Nah, kalau menggunakan pohon semantik seperti apa? Nah, yuk kita lihat contoh. Ini benar-benar teman-teman harus paham, ya. Nanti barangkali pada saat perkuliahan kita di kelas atau di Zoom, ya, akan lebih dijelaskan lagi oleh Bapak, ya, dalam waktu yang mungkin alatnya lebih lama, ya. Tapi kita coba bahas dulu lah. Diketahui kalimatnya seperti itu, menggunakan pohon semantik. Nah, waduh, ada 3 nih titik, ya. Nah, yang pertama adalah intinya gini, pada saat teman-teman menggunakan pohon semantik itu berarti pastikan teman-teman membuat ke kiri dulu, ke arah kiri dulu. Kalau Bapak kiri, ya, teman-teman kanan, ya. Teman-teman kiri dulu berarti, ya. Ya, ini adalah angka 1. Ini hanya keterangan 1, ya. Nah, kita ambil ke kiri yaitu P dulu. Kenapa P dulu? Karena yang ditulis pertama dalam kalimat itu adalah P dulu. Maka tuliskan P di kiri.
ya, dengan nilai true. Jadi P dulu, kenapa? Karena P ditulis di kiri dalam kalimatnya, kemudian ditulis dahulu ya, terlebih dahulu maksudnya. Kemudian diisi dengan true. Jadi kalau yang ke kiri true, kalau yang ke kanan tuh false. Masukkan saja ya true. Nanti hasilnya true seperti apa? Nah, kita nanti akan buatkan suatu simulasi ya. Simulasi kalau kenapa dia hasilnya untuk angka 2 ini true. Ya. Karena kalau misalkan kita bicara P-nya true, kemudian key-nya, asumsikan simulasinya misalkan P-nya true, key-nya misalkan di sini adalah true juga, R-nya true juga, maka hasilnya true. Nah, gitu ya. Jadi kalau P-nya true, key-nya true, R-nya true, coba ditelusuri hasilnya juga adalah true. Kita lihat tabel kebenaran yang tadi. Nah, kemudian kalau sudah selesai, sudah dipastikan true, kemudian kita buat untuk yang garis ke kanan. Tetap dengan variabelnya P. Ya, tapi nilainya adalah false. Nah, kalau nilai P-nya false, kemudian asumsikan key-nya true, R-nya true, hasilnya adalah ternyata true. Ya. Nah, untuk mendapatkan hasil nomor 2, hasil nomor 3 true itu coba dilihat di tabel kebenaran. Kalau belum, misalkan lupa nih, P and key, P-nya true, key-nya true, seperti apa hasilnya? Coba lihat tabel kebenaran. Makanya penting buat dulu tabel kebenaran. Ya. Oke, kita lanjutkan slide berikutnya. Nah, dengan soal yang berbeda. Nah, ini berbeda nih. Nah, hasilnya seperti ini. Kok sederhana ya pohon semantiknya? Wah, padahal panjang nih ceritanya ya. Kalau nanti kita mau jelaskan lebih detail lagi ya. Nah, kita dapatkan soal yang berbeda. Misalkan if, ya, bla 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 dan seterusnya. Karena terlalu panjang jadi Bapak katakan bla 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 saja ya. Nah, hasilnya adalah teman-teman bisa perhatikan ada pencabangan. Nah, jadi ada anaknya maksudnya ya. Jadi dari buah kemudian ada lagi. Ya, seperti apa kok bisa seperti ini? Nah, nanti teman-teman buat simulasi ya. Simulasi ini kalau misalkan asumsi jika X-nya true, Y-nya true, itu nanti bagaimana hasilnya? Apakah nilainya true atau bagaimana? Kemudian kalau X-nya true, Y-nya false, hasilnya seperti apa? Buat simulasinya. Nah, nanti kalau sudah bisa buat simulasi seperti itu, nanti enak pada saat teman-teman memetakan ke pohon semantik ya. Ya. Kenapa dia bercabang? Karena kalau bercabang itu seperti ini nih, ya, yang ini. Kalau bercabang itu berarti kalau bercabang itu berarti ada satu nilai yang bisa true bisa false. Nah, kalau ada dua nilai bisa true atau false, maka buatkan cabang lagi ke bawah. Tapi kalau sudah pasti nilainya true atau nilainya false, salah satu aja, itu tutup dengan titik lagi. Tapi kalau misalkan langkah nomor 3 ini ternyata nilainya bisa true bisa false, maka buatkan cabang lagi sampai dia benar-benar mentok nilainya false atau nilainya true, maka tutup. Ini prinsip dari pohon semantik seperti itu teman-teman mahasiswa ya. Nah, jadi if ya, nah seterusnya ini pengertian daripada if, P, then, else, atau if, only, if. Nah, itu silakan dibuka di tabel atau di pembelajaran, video pembelajaran terdahulu ya, mengenai operasi-operasi seperti itu. Tapi prinsipnya kita kemarin di video pembelajaran terdahulu itu ada implikasinya ya. Implikasi itu nilainya akan false kalau P-nya true, X-nya P-nya true, Q-nya false, maka hasilnya false. Itu aja. Selebihnya adalah kombinasi true true, false true, false false, hasilnya true semua. Intinya ke sana ya. Baik. Ya, mungkin di antara teman-teman bingung nih, wah seperti apa nih pohon semantik Pak? Nah, jangan khawatir ya. Pada saat kita nanti ketemu di kelas, teman-teman akan dijelaskan lebih detail lagi ya. Jadi video pembelajaran ini hanya membantu untuk mengenal dulu bahwa ada tabel kebenaran, ada pohon semantik. Bentuknya seperti ini. Jadi kalau teman-teman bereksplorasi dan mengerti itu sangat diharapkan. Namun kalau misalkan belum jelas, nanti Bapak akan jelaskan lebih detail lagi pada saat kita ketemu di kelas ya. Baik, ini contoh-contoh daripada soal. Nah, jadi ada soalnya langsung ya. Jadi nanti teman-teman kan buat kelompok nih ya. Kelompoknya ada, misalkan ada 5 kelompok masing-masing. Satu kelompoknya udah berapa orang. Nah, misalkan ada 6 orang. Nah, misalkan 2 orang membuat nomor 1,
membuat dengan cara tabel kebenaran pemberian nilainya, kemudian tiga orang membuat dengan tabel kebenaran, tiga orang lagi membuat pohon semantik. Hasilnya harus sama. Nomor 2 juga sama, dibagi tiga orang membuat tabel kebenarannya, tiga orang membuat pohon semantik. Begitupun sampai dengan nomor 5. Ya, hasilnya harus sama. Nah, kalau hasilnya sama berarti teman-teman sudah paham. Jadi jangan sampai tabel kebenarannya hasilnya true, true, false, tapi pada saat pohon semantik false, false, true. Nah, itu ada yang salah nih, apakah pada saat di tabel kebenaran atau di pohon semantik. Nah, nanti kita buktikan di simulasi dalam kelas per kelompok ya. Nah, tapi jangan khawatir, Bapak sudah buatkan ini sebenarnya jawabannya untuk yang menggunakan tabel kebenaran. Nah, udah enak nih ya. Ini untuk solusi 1. Kemudian ada solusi 2, ada solusi 3, solusi 4, solusi 5. Ya. Jadi sekali lagi, setiap soal 1 sampai 5 ini nanti teman-teman buatkan tabel kebenarannya seperti apa, pohon semantik seperti apa. Kita bagi kelompok. Nanti kita lihat simulasinya harus sama. Kenapa dibuat seperti itu? Supaya teman-teman bisa lebih mengerti. Ya. Jangan sampai tabel kebenaran oke, paham, tapi belum tentu benar. Kenapa? Harus dibuktikan dengan pohon semantik. Begitupun teman-teman paham pohon semantik, harus dibuktikan benar tidaknya dengan perbandingannya dengan tabel kebenaran. Nah, begitu barangkali ya di video pembelajaran kita kali ini tentang kalkulus proposisi, yaitu menentukan nilai kebenaran. Ada 2, dengan menggunakan tabel kebenaran dan dengan menggunakan pohon semantik. Baik, bisa dimengerti ya. Tetap semangat ya. Tetap bereksplorasi, tetap belajar ya. Demikian, kita tutup saja ya video pembelajaran kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.